Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga Ustadz, para tim Ustadz, dan juga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allah. Ustadz izin bertanya, Ana masih ragu terkait dengan poin e-wallet, yang mana dari poin yang di e-wallet ini sebagai pengurang pembayaran yang ada di marketplace. Misalnya Ana belanja di marketplace, total pembayaran 50.000 dan Ana ada poin dari e-wallet tersebut sebesar 3.000. Dari 50.000 itu dikurang 3.000 yang ada poin e-wallet tersebut, jadi Ana hanya bayar sebesar 47.000 dengan metode pembayaran transfer. Dengan begitu apakah diperbolehkan, Ustaz? Terima kasih, Ini jazakallahu sebentar. khair. Anda dapat poin e-wallet karena punya e-wallet kan ya? Nah, Ustaz. E-wallet itu dia memberikan poin, berarti dapat manfaat si penerima, si pemegang e-wallet. Ya atau tidak? Sedangkan hakikat dari top up deposit saldo di e-wallet adalah code Anda pinjamkan kepada e-wallet. Ya. Sama dengan nabung di bank. Maka setiap manfaat yang didapatkan oleh penabung atau pemegang akun e-wallet adalah riba. Jelas? Afwan, Ustaz. Jadi dari poin Ini satu apa, satu A, apa satu B? Kan sudah saya bilang riba. 6, Ustaz. Jadi poin itu adalah riba. Cukup. 6, Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, silakan yang Iwan. Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena berhubung waktu, saya ingin mempercepat aja, Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh yang Jangan ada di grogi kajian. juga, nanti nggak paham saya omongan, nanti santai aja. Oh ya, santai aja, Ustaz. Santai. Di sini yang ingin saya tanyakan, Ustaz, berhubung masalah PayPal. PayPal. Ya. Jika saya berbisnis dengan orang asing, Ustaz, pembayarannya menggunakan PayPal, maka uangnya itu kan dari dolar, Ustaz. Nah, uang dolar ini ingin dikonversikan ke rupiah. Namun mengkonversinya ini butuh waktu beberapa menit. Hukumnya bagaimana akan hal itu, Ustaz? Karena nggak bisa dikonversi secara tunai atau langsung, melainkan hanya online. Dari dolar ke rupiah, Ustaz. Apakah menukar dolar ke rupiah atau rupiah ke dolar? Menggunakan PayPal itu, Ustaz, ya? PayPal tersebut tidak real time. Tidak real time, Ustaz. Tidak real time. Beberapa waktu. Dan pencatatannya ada atau tidak? Hanya memang berpindah fisik atau pencatatan yang berpindah? Pembukuan. Maksudnya masuk ke dalam PayPal, lalu saya uangkan ke rupiah gitu, Ustaz. Yang berpindah kepada kedua belah pihak pencatatannya atau uangnya? Percatatan, guys. Pencatatan. Pencatatannya real time atau ada jeda? Itu kalau real time dan kalau dia gimana, Ustaz? Real time itu maksudnya kalau Anda datang ke bank syariah atau apapun, Anda ingin beli dolar US pakai buku tabungan, ya, di depan teller atau CS-nya atau CS Pak teller biasanya, terserah mana aja. Terserah, ya. Yang penting bisa nukar lah. Mau satpam apa ya. Anda serahkan potong dari sini, saya terima dolar di rekening dolar saya, namanya. Ya, Anda tulis, kemudian datang ke bagian yang tadi, dia lakukan pembukuan, berpindah rupiah Anda menjadi dolar di sini. Itu kan real time. Paham? Paham, Ustaz. Ya. Sekarang kalau Anda tarik dolarnya, mungkin dia bilang, nggak bisa tarik hari ini, Pak, dolar kami lagi kosong di kantor cabang ini.
Kalau mau ke kantor cabang lain, tidak ada masalah. Tapi ini sudah masuk ke dalam milik Anda karena sudah tercatat di rekening dolar US atau sebaliknya. Kalau yang people atau PayPal. PayPal, PayPal ini ada pencatatan, ada pemindahan bukuan atau tidak? kalau saya nggak ada. Tidak ada. Setahu saya pribadi Ustaz ya. Oh, Kalau enggak. ada Ustaz, mohon maaf, saya sekali nanya. Ya kalau sama dengan yang tadi ya sama hukumnya. Tapi kalau fisiknya kan ini dia punya dolar, saya punya rupiah. Iya, Ini saya tukar dengan ini. Nah, ya dan biadin. Tangan saya satu menyerahkan, tangan yang satu mengambil. menerima. Nah, jelas. Iya, Ustaz. Tapi selain fisik bisa dengan pemindah bukuan atau pencatatan Pencatatan yang legal oleh pihak bank. Karena pencatatan pihak bank beda dengan pencatatan orang biasa. pribadi ya Ustaz. Pencatatan pribadi tidak ada kekuatan hukumnya. Yang pencatatan bank yang sudah mendapat pengakuan dari bank itu sama dengan uang. Bukan kalau uang kita hanya kertas. Cuman bedanya apa? Apa bedanya kertas uang dengan kertas ini? Kalau ini buat tisu, buat keringat. Ya, Kalau penting itu ada pengakuan negara dan semua orang ini bisa sebagai uang. Cukup jelas? ya Ustaz. Ah, Allah barik. Jazakallah khairan Mas Allah Ustaz. barik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ingin bertanya, apakah membeli followers di Instagram itu mutlak haram dan apakah bisa dikiaskan dengan najas Ustaz? Membeli Followers di Instagram. itu followers itu artinya orang pengikut kan ya. Iya Ustaz. Nah, Beli orang pengikut, Anda bisa terkena undang-undang hak asasi manusia. Jual beli manusia, itu kan ya. Followers jual beli. Ya, ini tentu termasuk bagian dari najas. Seolah-olah pengikutnya, barangnya banyak pengikutnya. Sebetulnya bukan pengikut dia, dari pengikut orang dia pindahkan ke dia dengan sistem pemindahannya tadi dan dia bayar. Nipu atau tidak? Itu masuk najas. berarti barang jual beli di situ haram ya Ustaz? Barang. Transaksinya yang barangnya tergantung barangnya. Iya, iya, transaksinya. Transaksi followersnya tadi. Paham? Iya. Barangnya tergantung, kalau barangnya halal ya halal. Nah, Cuman pembeli kena tipu, seolah ini banyak nih. Padahal sebetulnya satu baru yang belanja. Tapi ternyata besok langsung jadi 300. Karena dia baru beli orang. nah Ustaz. Itu tertulis sebagai follower pembeli dan pengikut. Nah, Ya ini kan nipu namanya. baik. Barakallahu fiik Ustaz. Allah yang barik fiik. Ya, yang awal silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya asuransi konvensional dan asuransi syariah? Mohon penjelasannya, Ustadz. Yang konvensional, kesepakatan ulama dunia melalui Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli di bawah OKI di tahun 83 sudah mengharamkannya. Dan sebelumnya Majma' al-Fiqh al-Majma' al-Fiqhi al-Islami, lembaga fikih Islam internasional juga di bawah Liga Dunia Islam yang berpusat di Mekah juga telah mengharamkannya di tahun 78. Ya, belum lahir mungkin sebagian kita. Para ulama dunia sudah sepakat itu haram karena mengandung riba, judi, dan zalim. Jelas Ibu? Jelas, Ustadz. Ya. Adapun yang syariah, dia ada standar kesyariahannya. Bila benar diikuti, maka dia jadi benar. Bila hanya nama saja yang syariah, maka dia tidak benar juga. Bagaimana standar yang syariah tersebut? Ya.
lihat di buku Harta Haram. Panjang pembahasannya soalnya. Pernah kita bahas? Pernah kan ya? Panjang. Baik. Allah. Yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustadz atas waktunya. Ini menyangkut sekolah juga Ustadz. Alhamdulillah, Madrasah Diniyah kami ini mendapat bantuan seperti donatur dari Bank Syariah. Apa mendapat bantuan Ya, bantuan seperti ujroh guru, seperti berbentuk uang Ustadz. dapat bantuan uang dari Iya, dari Bank Syariah. sekolah Nah, agama. Ya, Terus Alhamdulillah. Sebenarnya masalahnya ini karena periode pergantian kepala sekolah Ustadz. Waktu kepala sekolah yang lalu itu ketika kita melampirkan pertanggungjawaban, alhamdulillah sesuai dengan yayasan gitu Ustadz. Misalnya ini ujroh guru kebagian 4 orang misalkan dengan nominal sekian. Nah, laporan ke yayasannya juga begitu Ustadz. Nah, yang jadi masalah ketika pergantian kepala sekolah, ini yang tadinya untuk hak guru, kepala sekolah ingin punya bagian Ustadz. Nah, kebagiannya ini mintanya rata lagi Ustadz. Kalau yang kepala sekolah yang lalu itu seridonya, jadi kita juga ikhlas-ikhlas aja gitu. Dan ketika laporannya juga tidak beda. Nah, ketika kepala sekolah yang ini minta disamakan, nah kita ketika laporannya ke bank syariahnya sesuai dengan aturan, namun ketika ke yayasan ada kepala sekolahnya ini gitu Ustaz. sebentar, memang kepala sekolah dapat juga sebetulnya dari pihak tidak. tidak, hanya guru saja yang mengajar. Iya. Ya, berarti ini para guru sebagai pemberi riswah, kepala sekolah sebagai penerima riswah. Dua-duanya dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi nggak apa-apa Ustaz. Wal murtashi dilaknat nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz kalau misalnya itu. Haram dua-duanya Ibu, baik sekolah lama maupun sekolah yang baru. Yang pertama minta riswah dengan angka tidak tetap. Yang kedua minta riswah dengan angka tetap. Ketika guru-guru ini memberikan, maka guru-guru menjadi pemberi riswah. Ya. Guru kepala sekolah tadi menjadi penerima riswah. Ya. Dua-duanya kalau tidak ditangkap oleh KPK, dua pihak ini Allah tetap melaknat mereka. Kalau ditangkap KPK dapatlah dua sanksi. Sanksi dari KPK dunia, sanksi dari Allah di dunia dan di akhirat. 3 berarti ya. Oh, begitu Ustaz. Ya. Jadi kita harus ikhlas aja ya Ustaz laporannya. Seperti itu apa adanya. Tidak boleh Anda ngasih kepala sekolah. Laporannya buat tanpa ada kepala sekolah dan memang tidak dikasih. Jelas? Iya. Syukran Ustaz. Allah baik fiik. Ya, jazakallahu khairan. Kalau mau kepala sekolah dapat, suruh yayasan Bank Syariah sediakan juga untuk bagian kepala sekolah. Kan gampang urusannya. Ya, baik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya beli kendaraan di tempat lelang? Itu aja Ustaz. Lelang Di tempat perlelangan motor kayak JBA lelang. jangan sebut nama produk. Oh ya. Apa? Iya. Ini gimana saya mau jawab? Apa hukumnya Ustaz? Dilelang. Barang dilelang kenapa? Kalau lelang perusahaan tidak ada masalah. Kan biasanya ada perusahaan-perusahaan lelang ketika mereka likuidasi tutup perusahaannya, barang-barang kan dilelang kan ya, itu tidak ada masalah. Tapi Jadi kalau lelang tarikan dari riba, mungkin bentuknya leasing, bentuknya apa terserah lah,
itu haram Anda membelinya. Sudah jelas sekarang? Baik, Ustaz. Kenapa haram? Karena itu ditarik dari pemiliknya karena dia tidak membayar bunga ribanya. Afwan Ustaz, kalau berarti ada masjid di daerah BSD beli tanah lelang gimana Ustaz? Afwan Ustaz. Itu jangan di majelis Anda tanyakan. Itu potongan apa dia rekaman. Atau jangan ditaruh di YouTube. Jelas. Off kan dulu itu. Dia beli masjid. Beli tanah buat masjid. Saya ikut hadir waktu itu Ustaz. Itu tanah dilelang kenapa? Tanah lelang dari bank kalau nggak salah Ustaz. Jadi tanah kita waktu itu pernah panitia masjid minta mencarikan tanah. Kita carikan, tentunya dapat yang dia lebih tertarik dengan tanah lelang karena besar dan murah. Ustaz. Jadi Besar dan murah. saya ikut hadir dalam pelelangannya, Sebentar. Ya, menang mutlak Ustaz waktu itu lelangnya. tapi itu untuk kemaslahatan umum kan ya. Oh ya, Insya Allah semoga tidak berdosa. amin. Ustaz, jazakallahu Karena khairan, Ustaz. untuk kemaslahatan umum bukan untuk pribadinya. Karena uang riba boleh untuk kemaslahatan umum ketika dia bertobat kepada Allah. Nah, itu Ustaz, maaf Ustaz. Karena saya membantu mencari, saya dikasih komisi Ustaz. Ustadznya malah nyuruh, kasih ke orangnya kayak gitu Ustaz. Dikasih komisi karena membantu mencarikan Tanah. tanah lelang riba. Iya. Kan banknya bank riba. Iya. Dapat komisi berarti komisi dari pencarian riba. Enggak, komisi dari uang pembelian tanah itu Ustaz. Dari Ya, kan panitia. Anda mencarikan tanah lelang riba. Oh kan? iya. Iya. Komisi atas mencari lelang riba kan Iya. ya? Iya Ustaz. Kira-kira halal. Haram Ustaz. Wah, Itu udah kepake jadi mesti saya ganti Ustaz. Anda tidak tahu sebelumnya itu. Belum halal. tahu. Semoga tidak perlu Anda ganti karena Anda tidak tahu. Baik Ustaz. Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustadz dan para jamaah yang hadir. Allah. Jadi gini Ustadz, orang tua saya ada usaha Ustadz, perniagaan gitu. Jadi ada beberapa aset itu yang dibeli dengan akad riba Ustadz, Dengan dengan akad utang Ustadz, kredit riba. Nah sekarang ini kreditnya orang langsung kepada pemiliknya atau ke ini Ustadz, ke bank Ustadz, ke bank konvensional. pinjam uang ke bank konvensional untuk membeli Ini Ustadz, kendaraan gitu misal, Ah. buat usaha itu. kendaraan buat usaha terus. Nah untuk ada beberapa sih Ustadz, kayak misalnya buat modal gitu Ustadz. Modal juga pinjaman riba lagi, Ya utang juga. beberapa Pertanyaannya apa? campur sih Ustadz, udah campur gitu. Ah. Nah untuk sekarang ini orang tua ingin untuk saya ini meneruskan Ustadz, untuk meneruskan usaha gitu. Nah itu boleh nggak Ustadz kalau misalnya diperbolehkan nggak misalnya saya meneruskan usaha gitu Ustadz, sedangkan itu kan udah bercampur gitu Ustadz, antara yang riba, antara modal yang orang tua saya dulu gitu Ustadz. Yang pinjaman di banknya sudah selesai atau belum? Udah Ustadz, sudah. Ada apa-apa? Mana? Ya. Yang haram transaksi ribanya. Ya, uangnya ya sama Anda beli KPR, orang beli KPR, beli rumah dengan KPR riba. Dulu dia tidak tahu hukumnya haram. Dan Kalau ini sekarang sudah lunas. Dan sudah lunas, apakah status barang milik dia? Iya. Karena uangnya menurut pendapat jumhur, uangnya halal, yang haram adalah transaksinya. Jadi diperbolehkan misalnya saya sekarang
nerusin usaha orang tua gitu. Boleh, tapi pinjam ribanya Anda nggak boleh. Oh enggak Ustaz, Ah, ya. tinggal nerima gitu Ustaz. Boleh. Maksudnya nerima aset yang transaksi orang tua dulu gitu. Jazakallah. Tapi ingatkan orang tua Anda bertobat ya. Tidak mengulangi lagi berbuat riba. Ya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Allah. Silakan yang awal. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Izin bertanya, saat ini saya sedang mengerjakan studi kelayakan bisnis di mana saya harus melayakkan suatu proyek pembangunan apartemen yang menggunakan fasilitas kredit. Dan saya dipaksa untuk mengatakan bahwa proyek ini layak. Apakah ini termasuk tolong-menolong dalam riba? Jazakallahu khairan. Ya, betul, apalagi Anda dipaksa. Anda dipaksa itu dengan senjata tajam di kepala atau hanya omongan doang? Afwan Ustadz, bisa diulangin? Anda dipaksa dengan senjata tajam di leher Anda atau hanya omongan doang, pakai telepon doang? Paksanya bentuknya seperti apa? Hanya omongan aja Ustadz. Omongan nggak paksaan namanya itu. Berarti Anda dengan sukarela Anda buatkan. Ya. Kalau yang paksa itu celurit di leher Anda. Buatkan. Kalau enggak nih gerak-gerak dia nih. Nah, itu ya dipaksa namanya. Jelas? Artinya ini tetap tolong-menolong dalam riba ya Ustadz ya? Iya. Jazakallah khairan Ustadz. Allah ibarat fik. Bertobat kepada Allah. Jangan ulangi lagi. Ya. Rezeki dari ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ini masalah nafkah dari ayah yang sudah bercerai dengan ibu. Jadi mama papa sudah bercerai puluhan tahun yang lalu dan mama baru memberitahu kalau dulu itu papa punya kewajiban untuk memberikan nafkah sejumlah uang. Sejak bercerai sampai sekarang qadarullah beliau sudah meninggal, sejumlah uang yang harusnya dibayarkan per bulan itu tidak pernah diberikan kepada mama. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kewajiban nafkah bulanan itu menjadi hutang beliau? Dan jika memang menjadi hutang, siapa yang wajib untuk membayarnya? Negara. Iya, dia udah meninggal, masa dia datang ke bumi lagi dia bayarin? Ya. Kalau ada dari harta warisnya, diambilkan dari harta warisannya. Kalau tidak ada, itu kewajiban negara membayarkan hutang rakyatnya. Alhamdulillah, begitu negara Islam. Pengen untuk hidup negara Islam? Pengen hutang itu dibayarin oleh negara semua. Ya, Nabi yang mengatakan begitu. Innama ana lakum bimanzilatil walidi liwaladihi. Faman tufiya minkum falahu mal faliwarasatihi. Waman mata alaihi dain alayya qada'uha. Rasulullah mengatakan, aku dengan kalian wahai umatku bagaikan ayah dengan anaknya. Bila seorang wafat, meninggalkan harta untuk ahli warisnya. Bila dia wafat, meninggalkan hutang, aku yang bayarin. Ya. Dan para ulama seperti dikatakan oleh Nawawi mensyarahkan hadis ini, dan ini menjadi kewajiban para pemimpin umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana merupakan tugas negara memberikan kesejahteraan, menanggung hutang rakyatnya, bukan berhutang atas nama rakyat. Tapi yang terjadi sebaliknya. Allahul musta'an. Cukup Ibu? Jadi tidak menjadi hutang beliau ya, Ustaz? Iya, tapi dia meninggalkan harta waris? Tidak. Tidak, ya udah. Negara kan juga nggak bakal ngasih kan ya. Maafkan aja lah. Iya, kalau kami dari anak-anaknya sih memaafkan, tapi kemarin ada omongan yang takutnya nanti jadi hutang papa loh gitu. Kan sudah dimaafkan, nggak ngutang lagi.
Jelas? Siap, Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah.